Shalom, selamat malam. Selamat kita jumpa kembali dalam acara Gema Rohani GBI Efrata Lubuk yang setiap minggu kita tayangkan. Dalam acara ini semua jemaat pasti diberkati oleh Tuhan. Amin. Saatnya kita akan memulaikan acara ini di dalam doa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu ya Tuhan. Malam hari ini kami semua jemaat GBI Efrata Lubuk akan mengikuti acara Gema Rohani lewat pujian dan penyembahan. Berkati kami semua yang akan mengikutinya. Pasti semua diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sampai malam hari ini Tuhan Yesus tetap baik. Amin. Haleluya. Mari jemaat kita akan memuji Tuhan. Betapa baik Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus. Jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus. Jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan. Hosana ku tinggikan Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus. Jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana ku memuji Tuhan. Hosana ku tinggikan Tuhan. Hosana, 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 Hosana ku memuji Tuhan. Hosana ku tinggikan Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana. Mari kita memuji Tuhan. Kita menyembah Tuhan. Haleluya. Amin. Engkau sungguh baik. Amin. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Amin. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, selalu
sediakan bagiku. Mari kita naikkan pujian syukur. Ku naikkan syukur, ku bersyukur buat hari yang Kau beri. Tak habisnya, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidup. Katakan besar setiamu Tuhan. Oh, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari jemaat kita sembah, kita puji Tuhan. Sembah Tuhan. Engkau Allah yang baik, Benar Tuhan, Engkau luar biasa. Kebaikan-Mu nyata bagi Engkau kami. Allah yang Nyata baik. kebaikan kasih kemurahan-Mu bagi Kau kami. Bapa kami yang Terima baik. kasih Kau Tuhan kami yang baik. Oh, terima kasih. Kau yang memelihara Terima kami. kasih Tuhan. Kau yang memberikan Engkau kami baik, Engkau kekuatan. baik, Kau yang menjaga Engkau kami. baik, Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Amin, amin, amin. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku. Amin. Buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidup. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Kami mempersiapkan diri untuk mendengarkan kebenaran firman Allah. Urapan Allah menjadi bagian hamba-Mu, bahkan jemaat yang Amin. mendengar berita sukacita, berita surgawi, semua kami diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami terima berkat firman Amin. Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan.
Kembali berjumpa dalam acara Gema Rohani yang memang biasa dilakukan oleh GBI Efrata di setiap hari Kamis malam, atau tepatnya malam Jumat, puji Tuhan. Satu hal yang menjadi keyakinan kami, bahwa melalui program Gema Rohani ini, jemaat Tuhan yang mengikuti tentunya, yang mendengar firman yang disampaikan, pasti diberkati oleh Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Nah, tidak berpanjang lebar, saya pun berusaha mengemas khotbah saya saat ini tidak berpanjang lebar. Puji Tuhan. Kami juga mengerti, rupanya ada banyak jemaat yang ingin mengikuti, hanya saja mungkin karena ini butuh pulsanya yang cukup ya, untuk ada data internetnya. Jadi saya berusaha untuk mengemas acara kita ini, khususnya khotbah saya, dengan waktu yang tidak panjang. Nah, saya percaya berkat bisa diterima oleh setiap kita itu bukan pada panjangnya sebuah khotbah, ya, tentunya bukan pendeknya juga, tetapi bagaimana keseriusan kita di dalam kita menerima firman Tuhan itu. Oke, puji Tuhan. Tadi puji-pujian yang sudah kami berdua nyanyikan. Yang pertama, betapa baiknya Engkau Tuhan. Yang kedua, Bapa, Engkau sungguh baik. Puji Tuhan. Nah, saya kontekstualkan khotbah saya dengan pujian yang tadi. Atau katakan saja, pujian tadi dikontekstualkan dengan khotbah yang akan saya sampaikan. Di dalam Mazmur pasal yang ke-34, ayat yang ke-9, firman Tuhan berkata begini. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Ayat yang ke-11. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik, puji Tuhan. Jadi kalau saya mau kasih tema, saya kira tema kita sesuai saja dengan firman Tuhan, bahwa Allah itu baik, puji Tuhan ya. Nah, karena memang kenyataan atau ini realita, bahwa Tuhan yang kita sembah dan kita percaya merupakan Tuhan yang baik, maka tidak ada satu orang pun yang dapat membantah pernyataan saya bahwa Allah itu baik. Nah, kalau bicara Allah rasanya terlalu umum, karena kita punya Tuhan yang punya nama. Nama itu adalah Yesus. Jadi, Yesus itu baik, puji Tuhan. Pemazmur di sini dia berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Saudara, kalau kita berbicara mengenai kebaikan Tuhan, saya kira terlalu banyak hal yang menjadi dasar, yang menjadi alasan untuk kita berkata bahwa Tuhan itu baik. Khusus pemazmur, dia berkata Allah itu baik. Ya, Allah itu baik. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Saya selalu berkata begini, ketika pemazmur mengatakan, Daud berkata, Allah itu baik, itu bukan satu ungkapan kosong, tetapi satu ungkapan yang memang keluar dari hati yang sangat dalam. Bertolak dari mana? Pengalaman-pengalaman pribadinya. Saya katakan Daud adalah pribadi yang begitu mengalami banyak kebaikan Tuhan. Tidak usah saya merinci, tapi bagaimana kuasa Tuhan selalu dinyatakan, pertolongan-pertolongan Tuhan selalu dinyatakan, mujizat pun selalu dialami oleh Daud. Nah, dasar pengalaman-pengalaman inilah dia berkata begini, lihatlah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Daud berbicara dalam suatu keyakinan karena dia sudah mengalami lebih dulu. Sekarang dia ingin supaya orang lain, saudara yang tengah mengikuti acara ini, Daud ingin supaya saudara, saya juga, kami berdua dapat mengecap kebaikan Tuhan, dapat melihat kebaikan Tuhan. Puji Tuhan. Jadi kita menjadi orang percaya, tidak menjadi orang percaya, orang Kristen yang hanya
tahu Allah itu berkuasa, Allah itu baik, dasar kita dengar merupakan pengalaman orang lain. Tapi yang Tuhan mau, bahkan pemazmur ingin, supaya apa yang dia alami, orang lain pun dapat mengalaminya. Bapak Ibu yang tengah mendengar khotbah ini pun dapat mengalaminya. Dan saya yang sementara menyampaikan firman Tuhan ini pun, saya juga ingin mengalaminya. Puji Tuhan. Keberadaan kita hari ini saja, kita tidak usah bicara hal-hal yang besar. Kita bisa bangun di pagi hari, kita bisa berdoa memulai hari, dan di dalam doa itu kita selalu mengucap syukur. Apa yang kita syukuri? Penjagaan Tuhan sepanjang peristirahatan kita. Itu yang kita syukuri. Nah, akhirnya kita memohon kembali kepada Tuhan. Setelah kita bersyukur atas perlindungan dan penjagaan Tuhan di sepanjang malam, kita kembali memohon. Apa yang kita pohonkan? Supaya di sepanjang hari yang akan kita lalui, supaya Tuhan yang telah menjaga, Tuhan yang telah melindungi, Tuhan yang telah menyertai kita di sepanjang malam, akan melakukan hal yang sama di sepanjang hari yang akan kita lalui. Tentunya malam yang kita lalui berbeda dengan sepanjang hari, di siang hari kita lalui. Kalau malam adalah waktu di mana kita beristirahat, maka sepanjang hari adalah waktu di mana kita beraktivitas. Puji Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan yang baik, yang dialami oleh Daud kebaikannya, adalah Tuhan yang sama yang akan melakukan kebaikan-kebaikannya kepada kita semua. Puji Tuhan. Saya yakin, saya percaya, setiap kekasih Tuhan yang tengah mengikuti ini, ada banyak hal yang merupakan keperluan dan kebutuhan kita. Apalagi di tengah-tengah situasi sekarang, pandemi COVID-19 yang telah meluluhlantahkan tatanan hidup rasanya kita ini. Sehingga orang yang tadinya kehidupannya tenang bisa berubah. Ya, orang yang tadinya merasa nyaman bisa berubah. Kenapa? Karena memang situasi. Tetapi memang ada satu keuntungan, dan ini keuntungan yang besar bagi kita orang yang percaya. Karena kita punya Tuhan dalam hidup kita, maka situasi boleh berubah jadi buruk, tapi Tuhan yang sudah berjanji menyertai tidak akan pernah sedetik pun meninggalkan kita. Puji Tuhan. Jadi kecaplah dan lihatlah. Mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang tidak hanya tahu Allah baik, tapi kita mengalaminya. Supaya apa? Sebagaimana pemazmur. Karena pemazmur mengalami kebaikan Tuhan, dia bisa share, dia bisa berbagi, dia bisa meyakinkan orang tentang Allah yang dia sembah, tentang Allah yang dia puja siang dan malam. Nah, ketika mana kita mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan, maka kita akan berlaku sama seperti Daud. Artinya begini, jangan kita menjadi orang percaya yang egois. Setelah kita mengalami kebaikan Tuhan, kita diam saja. Jangan. Pemazmur memberikan satu teladan yang baik. Kalau dia mengalami, dia juga ingin orang lain mengalami. Kalau Daud mengalami, Daud juga ingin Bapak, Ibu, saya, kita semua juga bisa mengalami. Nah, saat kita mengalami seperti Daud, mengalami kebaikan Tuhan, mengalami pernyataan Tuhan, mengalami kuasa keajaiban, mujizat daripada Tuhan, kita juga punya kewajiban untuk apa? Berbagi, share kepada mereka. Luar biasa. Lalu Daud berkata begini, takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Ada penegasan lagi, takutlah akan Tuhan. Rupanya Daud mengerti bahwa kecenderungan setiap manusia itu hanya ingin mendapatkan, ingin menerima. Sementara hal-hal yang patut dilakukan itu biasanya diabaikan. Nah, salah satunya adalah menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Daud bilang, takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus. Saudara, memang ini kita harus akui. Terkadang kala, seperti yang saya kemukakan, kita hanya ingin mendapatkan, menerima sesuatu, sementara hal yang seharusnya kita lakukan, itu kita abaikan. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang tidak takut Tuhan. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang orang Jawa bilang, orang Jakarta bilang, ogah-ogahan beribadah. Kita menjadi anak Tuhan yang malas berdoa. Beberapa hari kemarin, teman saya dari Jakarta, dia berkata kepada saya, dia melihat kecenderungan kebanyakan orang percaya hanya ingin diberkati. Tetapi yang namanya ibadah
Orang Jawa bilang mo. Mo itu kalau orang Jawa hanya MO itu tidak mau. Nah itu. Jadi kalau orang Jawa bilang, kamu mau ini? Lalu dia jawab, mau. Nah itu artinya dia tidak mau. Jadi hanya ingin diberkati. Tapi ibadah malas, berdoa juga malas. Puji Tuhan ya. Sebagaimana yang saya sering katakan di dalam khotbah saya, kalau di gereja, saya katakan kepada jemaat, gembala, gembala Bapak Ibu yang adalah istri saya, saudara-saudara ya, itu subuh-subuh, kadang-kadang saya terkejut sudah dengar ada yang menyembah, atau ketika saya berpaling ke kiri, karena posisi istri saya selalu di kiri, saya berpaling, oh sudah berlutut, ya sudah maksudnya posisi tengkurap begitu, maksudnya posisi berlutut tapi dengan kepala sujud sampai ke kasur. Seperti itu. Itu masih subuh. Akhirnya kadang-kadang habis berdoa, kami sudah tidak bisa tidur lagi. Menunggu jam 5, kami harus berdoa. Setelah jam 5 selesai, setengah jam kami berdoa. Kami berdoa masuk ke dalam gereja. Ngapain? Berdoa lagi. Seperti doa kami itu kami ulang-ulang. Tapi ingat, di dalam doa-doa yang kami naikkan, kami memanjatkan ucapan syukur kepada Tuhan. Lewat doa-doa ini, saya percaya, secara tidak sadar, terbentuklah kita menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan. Daud bilang, ketika mana kita takut akan Tuhan, kita menjadi orang yang tidak berkekurangan. Lalu dia menggambarkan begini. Dia coba membandingkan ya, singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Kenapa dinyatakan singa-singa muda? Saudara, singa itu raja gurun, ya. Raja di padang gurun. Lihat bagaimana Bapak Ibu bisa saksikan di YouTube. Kalau ada hewan-hewan, maka ketika ada singa, singa ini bisa mengejar hewan, mau kerbau, bahkan jerapah sebegitu tinggi. Itu bisa dijadikan mangsa, ya. Dia bisa lompat ke atas, kemudian menggigit leher sampai jerapah bisa jatuh. Apalagi hanya hewan-hewan kecil seperti rusa. Bahkan buaya pun dilahap, coba. Jadi artinya kekuatan daripada singa, atau katakan saja hewan satu ini sebagai pemangsa nomor 1. Tidak ada alasan untuk singa bisa lapar. Tapi di sini bilang singa-singa muda. Kalau singa tua itu tidak punya kekuatan. Singa muda artinya binatang buas ini tidak ada alasan untuk dia lapar, karena dia bisa mencari makanan. Hewan segala apapun disantap dengan lezat oleh hewan ini. Tapi pemazmur bilang, hewan yang sedemikian buas, yang seakan-akan tidak ada alasan untuk dia lapar, masih bisa kelaparan. Baru Daud berkata, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan, ya, tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Puji Tuhan. Siapa mereka? Bapak, Ibu, dan saya. Kita semua, siapa saja yang mendengar renungan firman Tuhan ini, yakinlah bahwa kita semua pasti akan mengalami kebaikan Tuhan. Segala apa yang menjadi persoalan-permasalahan Bapak Ibu hari ini, percaya, taruh saja di kaki Tuhan. Kuasa Tuhan akan dinyatakan. Ada ungkapan yang sering saya sebut, bahwa kuasa Tuhan akan selalu jauh lebih besar dari setiap persoalan kita. Maka di sana kita mulai mengecap kebaikan Tuhan. Lalu kata lihatlah itu sebetulnya begini. Seperti Ayub, saya kutip Ayub dalam Ayub 42, kalau tidak salah dia katakan, dulu hanya dari kata orang aku mendengar. Dengar apa? Tentang Tuhan. Apanya kuasanya, apanya mujizatnya. Tetapi sekarang mataku sendiri melihatnya. Saudara, artinya kita menjadi orang percaya yang tidak hanya mengerti dan tahu Allah baik, tapi kita dapat melihat dan menyaksikannya, mengalami, bahkan menikmati kebaikan Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Saya ajak Bapak Ibu tundukkan kepala, saya berdoa terlebih dahulu buat renungan firman Tuhan ini. Bapa dalam sorga, terima kasih buat kesempatan untuk hamba dapat menyampaikan firman Tuhan, juga buat umatmu dapat mendengar firman Tuhan ini. Betapa baiknya Engkau, dan kami ingin mengecap kebaikan-Mu. Kami ingin melihat dan mengalami serta menikmati secara pribadi. Hamba berhenti berbicara, Roh Kudus Engkau terangkan lebih dalam, bahkan memeteraikan firman ini di hati setiap umat-Mu, sehingga mereka yang tengah mendengar, yang kini berada di rumah,
mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Yang sakit Tuhan jamah sembuhkan di dalam nama Yesus. Yang lemah kuatkan di dalam nama Yesus. Yang mengalami jalan buntu Tuhan buka jalan di dalam nama Yesus. Yang mengalami beban yang berat Tuhan angkat di dalam nama Yesus. Keluarga-keluarga yang bermasalah Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus. Bahkan khusus hamba berdoa kiranya proteksi Tuhan yang sempurna berlaku bagi umatmu. Hindarkan, jauhkan mereka dari penularan virus corona dalam nama Yesus. Sehingga kami dapat lalui hari-hari ke depan dalam sukacita daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpuji-puji Engkau kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Jemaat GBI Efrata Luwu sudah menyaksikan firman Tuhan, sudah mendengar firman Tuhan yang begitu indah pada malam hari ini. Saya percaya firman Allah itu akan tertanam di dalam hati kita masing-masing. Firman Allah itu akan menjadi kekuatan bagi kita lakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh di tengah-tengah perjalanan hidup kita di muka bumi ini. Dan yakinlah, kita tetap mengecap segala kebaikan Tuhan setiap hari. Kebaikan Tuhan itu nyata bagi kita. Puji Tuhan, saatnya kita akan mengakhiri acara Gemar Rohani pada malam hari ini. Mari jemaat, kita akan nyanyi satu pujian dan segera kita akan akhiri acara Gemar Rohani pada malam hari ini. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, Dia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan. Tidak ada kata yang lebih yang dapat kami ucapkan kepadamu selain terima kasih buat kebaikan-Mu yang sudah Engkau nyatakan kepada kami. Amin. Yang kami percaya dan kami yakini Engkau tidak berhenti Terima sampai kasih. detik ini, tapi Engkau akan terus mengerjakan perkara-perkara Amin. ajaib yang adalah kebaikan-kebaikan-Mu kepada kami Puji semua. Tuhan. Terima kasih buat kesempatan indah yang Engkau berikan Terima kasih. kepada kami. Dan kami yakin, kami percaya sekali lagi berkat Amin. Tuhan akan terus mengalir kepada kami Puji semuanya. Tuhan. Inilah doa syukur kami yang sudah kami panjatkan kepadamu. Amin. Hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Sampai kita jumpa pada minggu depan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.